Densus 88 ajak puluhan ex-napi teroris mengaji bareng Gus Baha di Rembang. Rembang. Kompas.com. Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri mengajak puluhan ex-narapidana terorisme, napiter, ngaji bareng Gus Baha di Rembang. Kepala Densus 88 Anterior Polri, Irjen Pol Martinus Hukom mengatakan, jajarannya mengajak 90 ex-napiter untuk bersilaturahim ke para kiai yang mempunyai pandangan luas terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai Kadensus 88 yang mengemban fungsi penanganan napi teroris di Indonesia ini, kami melakukan pendekatan-pendekatan yang komprehensif yang lebih lembut terhadap saudara-saudara kita yang kami tangkap, ucap Martinus, di Pondok Pesantren Al-Quran, Narukan Kragan, Rembang, pada Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022. Dirinya juga mengungkapkan alasannya mengajak mereka untuk berkunjung ke tempat tinggalnya Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang akrab disapa Gus Baha yang ada di Rembang. Kami kenal seorang Gus Baha yang punya ilmu yang sangat luar biasa. Beliau sangat lembut. Saya berharap saudara-saudara yang saya bawa ke sini akan mendapatkan suatu tausiah, pelajaran moral yang bisa meredakan, sehingga mereka akan lebih menurut dia. Kegiatan pengajian sangat penting dilakukan bagi para ex-napiter agar dapat kembali lagi ke masyarakat seperti manusia pada umumnya. Ini adalah salah satu upaya untuk membangun kesadaran mereka untuk hadir dan kembali ke masyarakat seperti masyarakat biasa, dan lebih terpenting lagi adalah bagaimana kita memanusiakan mereka, ujar dia. Sementara itu, adik dari Gus Baha, Zaimul Umam Nur Salim, mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Densus 88 terkait kegiatan ini. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Densus 88 yang telah menyelenggarakan ngaji bareng dengan Gus Baha, kata pria yang akrab disapa Gus Umam tersebut. Jadi, prinsipnya memang keberagaman kemajemukan di bangsa kita ini sebenarnya sudah bagus. Tinggal bagaimana kita sebagai putra-putri bangsa bisa merawat keutuhan NKRI, imbuh dia. Kullul qulubi ilal habibi tamil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu diwatakkan untuk mencintai fitrah salimah, sehingga dalam tradisi jahiliyah sekalipun ketika Rasulullah mulai dakwah, itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad, kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin kaya, jama'na laka malan, kita kumpulkan harta, kemudian Anda jadi orang paling kaya. Kalau kemudian Anda ingin dari aneh-aneh itu mendapat perempuan, kata orang Arab jahiliyah sebelum ada Islam, kata mereka juga, zawwasnakaha, maka perempuan itu yang kamu cintai, kita akan mengkawinkan, menikahkan kau dengan dia. Artinya adatun nikah itu adat yang dahulu, dan mulai dulu yang namanya nikah itu melibatkan wali, melibatkan keluarga. Makanya diantara pujian tiba berjanji terhadap keluarga Rasulullah SAW adalah tarakus sifaha falam yusibbu ma'aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Sehingga sifah ini yang definisinya ya jelas, nikah definisinya juga apa? Jelas. Kalau ada orang tertentu yang belum jelas definisi itu sudah di bawah awam lagi. Sudah tidak awam tok, tapi sudah di bawahnya, di bawah. Sehingga nggak usah dilawan orang-orang yang punya nilai kayak kita ini. Karena tadi zaman jahiliyah saja, jika Muhammad kamu ingin aneh-aneh itu, ingin nikah, zawwasnaka, kita akan nikahkan kamu dengan perempuan yang kamu inginkan. Nggak ada dalam satu riwayat pun yang dikatakan maka saya sewakan atau saya bookingkan, tidak ada. Semua redaksi zawwasnaka. Itu artinya ada seremonial akad yang bernama apa? Nikah. Makanya dipuji tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamiu wa ila abilau. Kemudian dalam fikih juga dikatakan nikahul jahiliyah adalah sah, tidak perlu ditajdid. Saya ulang lagi ya, nikah fil jahiliyah itu tidak perlu ditajdid fil Islam, asal tidak ada mufsid yang ganti. Misalnya begini ya, kita tidak pernah dengar sahabat-sahabat yang masuk Islam kemudian nikahnya ditajdid oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan peradaban nikah ini ma'ruf. Kecuali nikah ada mufsid yang permanen, misalnya menikahi saudara kandung,
atau nikahi buliknya atau nikahi mbahnya, dan itu hebatnya nggak terjadi dalam kafir jahiliyah. Semua nikahnya normal dan dengan wali, sehingga Anda tidak perlu menyaksikan aturan-aturan fikih yang sudah dibakukan oleh ulama. Jadi nggak usah risau sana. Pokoknya sama yakin saja ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah kemudian ini yang makalah yang saya siapkan begini. Sekarang Indonesia itu dikepung oleh paham-paham keras. Sebetulnya untuk menghadapi paham-paham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Saya Syarawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Dugem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada hidup, daripada ngeleng-ngeleng bumi gitu. Terus ditanya sama Syekh Syarawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum? Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilan nar, karena mereka matu fi finil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Syarawi, lalu kalau mereka akan neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu, khuliqta mubarra'un min kulli aibin faka'an nama khuliqta kama tasya. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa aktif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa aktif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu dah. Nah cerita Imam Syarawi tadi, Syarawi Syarawi Mutawali Syarawi ya, Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat, karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak. Karena kamu pikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi gini, kalau saja dia pas benci saya itu kok mati. Saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar, karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena di suap. Makanya ini penting.
Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau empat min ahli jannah, maka dia min ahli jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik, ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa